Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Anggraini 47. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Efektivitas Kinerja Perusahaan di Masa Depan dalam Penggunaan Enterprise Resource Planning atau ERP. Pendahuluan persaingan global telah melahirkan standar persaingan baru. Dalam keadaan ini, setiap perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang harus mampu menciptakan dan mempertahankan keunggulan bersaing dengan terus meningkatkan daya saingnya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam kegiatan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing. Implementasi sistem informasi yang ada di organisasi perusahaan berkisar dari paling sederhana hingga yang paling kompleks, yang berbasis pada perusahaan. Implementasi sistem informasi berbasis enterprise ini sering disebut sebagai Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, kesuksesan dan kegagalan dalam mengimplementasikan sistem ERP dipengaruhi oleh beberapa faktor atau pada umumnya dikenal dengan istilah Critical Success Factor. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah penggunaan ERP dapat meningkatkan pendapatan perusahaan? Yang kedua, apakah penggunaan ERP dapat membuat sistem perusahaan lebih terintegrasi di masa yang akan datang? Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka terdapat dua tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh ERP terhadap pendapatan perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ERP terhadap integritas sistem perusahaan. Manfaat penelitian itu ada dua, teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi, bahan perbandingan untuk penelitian yang sejenis dengan penelitian ini. Dan manfaat praktiknya, bagi perusahaan dan peneliti yang mengambil topik yang sama, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengimplementasikan ERP ke dalam sistem perusahaannya. Batasan masalah terdapat dua variabel. Yang pertama ada variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya berupa laba bersih kinerja bisnis perusahaan dan variabel independennya berupa bisnis proses reengineering atau BPR X1, keberhasilan implementasi ERP KIMP atau X2. Nah, kita masuk ke kajian teori oleh Anderson dan Clancy. Pengukuran adalah umpan balik dari akuntan kepada manajemen yang memberikan informasi tentang seberapa baik tindakan mewakili rencana. Selain itu juga mengidentifikasi kapan manajer perlu mengatakan untuk melakukan koreksi atau penyesuaian dalam perencanaan masa depan dan mengendalikan kegiatan. Lalu kita masuk ke kajian literatur. SAP University Alliance adalah salah satu program kolaborasi terbesar antara bisnis dan pendidikan di dunia. Nah, program SAP University Alliance ini dirancang untuk mendukung pendidikan di kelas dengan memungkinkan fakultas untuk memperkuat konsep inti yang diajarkan di kelas dengan simulasi, bisnis game, balance scorecard, dan metode lain dalam mempelajari software ERP. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang didapat dari pelatihan, diharapkan mahasiswa dapat lebih siap dalam memasuki dunia kerja yang memiliki tingkat kompetisi tinggi. Pengembangan hipotesis ada dua. Yang pertama, H1, terdapat pengaruh antara bisnis proses reengineering terhadap laba bersih kinerja bisnis perusahaan, dan H2, terdapat pengaruh antara keberhasilan implementasi ERP atau KIMP terhadap laba bersih kinerja bisnis perusahaan. Metode penelitian. Desain penelitian, pendekatan deskriptif, kualitatif, lokasi dan objek penelitian di Batu Ampar. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang telah menggunakan ERP. Teknik penetapan jumlah sampel mengikuti teori Gay dan Diel yang menggunakan pendekatan deskriptif, maka jumlah sampel yang digunakan ialah 10% dari populasi. Selanjutnya itu ada teknik penarikan sampel menggunakan sampel purposif yang digunakan dalam memilih karyawan yang dipilih untuk jadi sampel penelitian. Lalu teknik pengumpulan data secara data primer dan data sekunder. Lalu teknik pengolahan data yaitu analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik. Nah, analisis statistik deskriptif itu memberikan penjelasan tentang karakteristik dari tiap variabel dalam penelitian. Analisis regresi berganda itu bisa digunakan untuk menguji pengaruh antara bisnis proses reengineering atau BPR dan keberhasilan implementasi ERP atau KIMP terhadap laba bersih kinerja bisnis perusahaan. Lalu uji asumsi klasik itu ada uji normalitas residual, uji multikolonialitas.
Lalu kita masuk teknik analisis data, kita menggunakan uji F, yaitu pengujian ini untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara F table dan F hitung. Lalu uji T, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan kepada variabel dependen. Lalu koefisien determinasi atau R kuadrat bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.